Kepala SMP Pak Ardun dan Kepala Sekolah SD Pak Deden, serta seluruh para dewan guru di lingkungan amal usaha Muhammadiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ini sangat luar biasa. Satu elaborasi yang cukup luar biasa antara SD dengan SMP. Memang tidak harus ada pemisahan antara SD atau SMP, karena ini di bawah amal usaha Muhammadiyah. Maka kita ini adalah keluarga perserikatan Muhammadiyah. Kita adalah keluarga besar yang mengabdi untuk umat dan bangsa, yang kebetulan kita mengabdi langsung di bawah amal usaha perserikatan Muhammadiyah. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah bagi kita semua, yang mana amal jariah ini nantinya insya Allah akan menyelamatkan kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata anak-anakku, siapa hafal surat tentang puasa? Yang awalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Ada yang hafal? Baik, kalau tidak hafal berarti Ustaz mau sampaikan. Di dalam surah Al-Baqarah, ayat ini populer ketika datangnya bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang juga tidak populer ketika tidak bulan Ramadan ada. Ayat ini akan tenggelam bersamaan dengan tenggelamnya atau berlalunya bulan Ramadan. Dan nanti akan senantiasa hidup ketika datangnya bulan Ramadan. Bahkan di setiap para asatidz, para ustazah mau menyampaikan dalam bulan Ramadan. Tapi sayangnya dalam bulan Ramadan itu tidak berlaku. Tapi tidak seperti itu ya. Dengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana puasa ini telah dan pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Supaya apa? Supaya kita itu menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Berarti Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah dan anak-anakku, goal kita, tujuan dari puasa kita ini adalah untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Bahkan finish kita akhirnya nanti adalah untuk mencapai predikat itu, predikat takwa, predikat yang makamnya tertinggi di antara predikat-predikat yang lain. Jadi kalau orang yang berpuasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan anak-anakku, kalau tidak ada punya planning untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa ketika berlalunya ini Ramadan, maka puasa itu sebagaimana yang disentil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, menahan lapar dan haus, berpuasa di saat berlalunya fajar dan datangnya maghrib. Dia bersusah payah, dia membaca niat dengan niat yang tulus dan ikhlas, dengan hati yang mahsyuk, hati yang khusyuk. Tapi ternyata dari seluruh rangkaian ibadah puasanya itu, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Kecuali lapar dan haus saja. Kalau sudah sampai demikian, maka target kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa ketika berlalunya Ramadan ini akan menjadi sia-sia nantinya. Lalu kira-kira yang untuk menjadi orang-orang yang bertakwa itu
takwanya apa sebenarnya? Apakah takwa hanya dengan sekedar menunaikan ibadah sholat saja? Ataukah takwa itu dengan sekedar menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim saja? Sementara pada bulan Ramadan kita berpuasa menahan lapar dan haus, tapi masih sibuk menggibah urusan orang lain, masih membuka aib saudara kita. Lisan kita ini masih lancang untuk mau menceritakan aib dan kejelekan daripada saudara kita. Sehingga pasti dan pasti ibadah puasa Ramadan hanya akan meninggalkan lapar dan haus semata. Maka Bapak Ibu Dewan Guru yang dimuliakan Allah, kebetulan kita ini dituntut di dalam Persyarikatan Muhammadiyah ini dengan tuntunan untuk menjadi warga yang baik di tengah-tengah warga masyarakat yang heterogen, yang banyak ini. Kita dituntut untuk bagaimana menjadi insan-insan, dituntut untuk bisa bagaimana menjadi warga Muhammadiyah yang taat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku yang dimuliakan Allah, keuntungannya dari orang-orang yang bertakwa. Keuntungan dari orang-orang yang bertakwa itu luar biasa. Nanti Allah Subhanahu wa taala jawab di dalam kitabnya lagi. Bagaimana orang-orang yang bertakwa itu keuntungannya apa? Keuntungannya adalah yang pertama Allah jelaskan, wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Bapak Ibu dan anakku, orang-orang yang bertakwa Allah janjikan untuk memberikan dia itu makhraja. Allah akan menjanjikan untuk memberikan padanya itu jalan keluar atas dinamika dan persoalan kehidupan yang ia hadapi. Jadi kalau mau keluar dari satu kesempitan kehidupan, dari persoalan yang melilit kepala kita, yang membuat kita pusing, maka syaratnya cuma satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bertakwa? Takwa itu maksudnya adalah menyandarkan kepentingan kita dengan kepentingan Allah. Yang kita lakukan adalah hanya memenuhi semua keinginan Allah, bukan keinginan kita sebagai manusia. Itu yang dimaksudkan dengan takwa. Sehingga ketakutan kita dalam kehidupan ini takut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah janjikan kita orang-orang yang berpuasa ini untuk diberikan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, lalu kemudian takwa itu akan menghantarkan kita dalam kehidupan ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang ketika ditimpa dengan masalah, ditimpa dengan problematika kehidupannya, ia jadikan Allah Subhanahu wa taala semata-mata sebagai sandaran kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena banyak orang yang kemudian menyandarkan kehidupannya terhadap urusan dunia. Dia menyandarkan kehidupannya kepada harta bendanya. Padahal harta bendanya itu pasti akan termakan oleh usia. Dia menyandarkan kehidupannya kepada pangkat jabatan dan kedudukannya. Padahal kehidupan, pangkat jabatan dan kehidupan itu pasti akan bergilir dan pasti akan binasa. Bahkan diri kita pun ini akan binasa, kecuali orang-orang yang menyandarkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya boleh binasa, tapi ruhnya itu tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi yang bertakwa keuntungannya yang pertama itu adalah Allah berikan jalan keluar. Kemudian yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bukan saja Allah memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa, Allah juga memberikan rizki kepada orang yang bertakwa itu dari arah dan tempat yang tidak diduga oleh hamba atau oleh manusia itu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keuntungannya sangat luar biasa. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kita sandarkan kehidupan kita kepada Allah dengan jalan bertakwa, maka selain Allah memberikan makhraja atau memberikan jalan keluar kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mendatangkan rizki kepada kita dari tempat yang tidak diduga-duga oleh kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Mari Pak Haji, insyaallah ini Pak Haji sudah datang. Beliau adalah tamu dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Ambon.
Pak Haji Musmualim hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Pak Haji. Pengawal siapa saja? Ya, baik. Saya lanjut Pak Haji. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keuntungan dari orang-orang yang bertakwa, Allah jelaskan juga adalah ketika kita bertakwa kepada Allah, wa may yatawakkalil 'alallah wa fahuwa hasbuh. Yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kita bertawakal menyerahkan seluruh kehidupan dan urusan kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kehidupan kita. Allah akan mencukupkan rezeki kita. Allah akan memberikan keberkahan pada setiap rezeki yang kita gunakan itu, insyaallah. Dan pasti ini akan konsen dengan ayat di dalam surah Ibrahim. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan rezeki itu lalu dia infakkan sebagian di jalan Allah, maka Allah bilang ini sama saja dengan dia ketika bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika dia bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, dan ketika dia tidak bersyukur kepada Allah, maka azab Allah Subhanahu wa taala itu sungguh dan sangat pedih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Mungkin nanti ada arahan sedikit dari Ketua PDM atau nanti dari Pak Kep. Nanti ada semacam santunan kepada adik-adik kita yang kurang mampu, insyaallah oleh Pak Haji sendiri pada bulan Ramadan ini. Semoga berkah Pak Haji insyaallah, dan nanti akan dilakukan secara simbolis oleh Pak Haji Aim, Pak Kepala Sekolah SD dan SMP serta Ketua PDM dan